welcome back to our YouTube channel. Gua temannya Sam. Dan gue temannya Feli. Kita dari SAJ Project. Nah, hari ini kita sudah bersama satu narasumber yang cukup menginspirasi nih hari ini ya Kak ya. Halo Kak Handi. Halo. Ya, jadi mungkin buat sobat-sobat aja, jadi Kak Handi ini adalah sebagai CEO dari Clio Tour and Event ya Kak ya. Nah, kok thank you banget nih udah luangin waktunya hari ini. Sama-sama. Tanggungnya nih. Iya. Gak apa-apa. Sama-sama. Iya. Sekarang ini lagi ngapain aja nih kok kerjanya? Kesibukannya. Iya, apalagi sekarang lagi COVID gini nih, pandemi nih. Lagi ngapain? Sehari-hari aja gitu kok. Oh, sehari-hari ya masih kerja lah. Masih tapi tetap jalan nih Pak ya. Iya. Tetap jalan nih. Tapi aku mau kepo dikit nih. Kayak aku waktu itu lihat LinkedIn-nya Koko gitu. Kayak Koko tuh jurusannya bukan tour and travel. Kayak bukan, ya emang ada jurusan tour and travel. Jurusannya tuh teknik gitu. Kayak nggak ada hubungannya tuh bisa beda gitu. Kenapa ya? Nggak tahu juga sih. Oh ya. Harusnya kan kerjanya di teknik dong ya, maksudnya. Iya, sebenarnya juga kalau mau misalnya- dibilang ya teknik itu juga teknik mesin ya. Saya lulusan teknik mesin Trisakti yang ngetop dengan suka berantemnya dulu. Sekarang sih udah enggak ya. Ya itu juga nggak tahu ya kenapa bisa masuk situ gitu. Padahal gue juga nggak terlalu demen. Oke. Oh, emang nggak terlalu demen sama teknik gitu. Nggak terlalu demen, maksudnya demen tapi maksudnya kayaknya bukan itu deh. Oke, jadi kayak Harusnya- ikut karena memang harus S1 mungkin nggak Iya, jadi iya. Harusnya kalau prepare mungkin atau ada temen atau ada mungkin orang yang bisa memberi masukan, harus rasa-rasanya sih nggak akan milih itu dan milih lain. Iya. Ini bisa lulus, bisa puji Tuhan ini lulus ya. Oh iya, harus itu. Tuntutan itu. Nah, tapi kok mungkin kan sebelum kok jadi yang sekarang harus jadi CEO juga di Clio Tour and Event juga, pasti kan banyak nih kok di belakangnya ini ada proses lah ya. Nah, dulu tuh sempat kerja di sekuler juga ya, Wei? Sebelum event sekarang sekuler. Iya. Iya, maksudnya sekuler bukan sekuler apa ya? Itu di dunia biasa ini, gitu. jadi karyawan, apa Iya, sih namanya? karyawan. Iya. Pernah. Saya pernah ngikut satu perusahaan multinasional, memegang dia punya semua peralatan alat-alat berat dia se-Sumatera gitu. Itu ada hubungan sama teknik gak sih? Enggak ya? Iya, itu Oh tuh, teknik mesin, berarti alat berat. jadi awalnya habis lulus emang Masih bekerja on track, on track, ya terus nggak nyaman gitu ya? Nggak spesial juga melamar di bagian itu, Oh. tapi ya memang ditaruhnya di situ. Oke. Oh, ya Nah, mungkin karena jurusan kali ya. Jadi yang harus menarik tahu. gini kok, kon sebelum yang event sekarang nih kok ya, dan tour and event ini kok pernah itu join di Trinity Tour Network ya, Wei? Iya. Nah, itu gimana kok ceritanya dari awal itu? Bisa masuk situ gitu loh. Dari awal ya kecelakaan juga kali ya. Oh, kecelakaan. Iya, jadi kebetulan ownernya itu adalah teman. Oke. Dan itu kita sebelum saya diajak ke tour, ke bagian turnya, saya dan teman saya itu kita main IT networking. Jadi kita buka satu perusahaan IT networking, dan waktu lagi running, karena dia ada masalah dengan orang-orang yang di dalam turnya dia itu, jadi dia ngajak untuk yuk kita juga lihat di perusahaannya turnya dia juga. Jadi ya itu awal mulanya sih. Berarti Kohani awalnya kerja sama orang terus sampai bisa, maksudnya join itu bisnis kah? Bisnis sendiri atau Iya. bisnis sendiri kan? Itu kecelakaan ya? Kayak Iya, kecelakaan. tanda kutip kecelakaan gitu lah ya. Berarti emang gak ada dari dirinya sendiri kok bercita-cita gitu, gua habis ini kerja sama orang nih udah setahun 2 tahun gua pengen buka bisnis usaha sendiri gitu. Percayalah, saya nggak ada tujuan itu. Maksudnya nggak pernah diajarin. Kalau sekarang kan enak ya, kita diajarin, kita harus punya visi, bener. kita harus punya tujuan, planning dari muda. Kalau perlu ambil jurusan yang sesuai untuk yang kita mau. Kalau dulu saya nggak pernah dapat ajaran-ajaran seperti itu. Jadi ya kemana arah angin membawa, kemana ketemu, ya udah kita jalani. Tapi ini bukan dulu banget lah kok ya, kan masih beda tipis. Kayaknya aku
gitu. Kalau malu kan jauh, sama gue beda tipis. Oh gitu ya, berarti lu tuh oke. Oh, sebenarnya di bawah 30. Oke. Kono juga masih di bawah 30. Beda tipis lah. Makanya beda tipis. Beda tipis lah. Sama Feli juga beda tipis. Aku muda banget ini ya ampun. Nah, tapi kok itu untuk yang di perusahaan gitu kok, nah kok bisa sih kok Ali untuk mengerti, padahal kan dari nol gitu mulai kok gitu. Ya apa sih yang membuat Ali itu bisa menggrowingkan gitu di awal kok? Nah, kalau membuat mengerti ya memang di awal kan nol banget ya, betul ya. Jadi bahkan kalau contoh di perusahaan tour ini kan saya juga nggak pernah tahu ada yang namanya tour and travel. Saya nggak pernah tahu, benar-benar nggak pernah tahu. Oh iya ya, kalau ada ya jalan-jalan ke luar negeri ya. Ini saya tahu tuh tour and travel tuh jualan tiket kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar ya belajar dari nol. Benar-benar ya harus belajar sih, benar-benar belajar dari nol dan dicarilah petunjuk dari mana aja sih. Oke, tapi itu berani loh untuk mengambil itu, padahal Korni maksudnya tidak punya modal. Kalau secara kalau Iya. anak muda kan, aduh gue nggak punya modal, kok berani ya terjun? Modal pendidikan juga. Iya, Mbak, gitu ini. kayak. Nah itu bingung juga sih. Oh, mau Jadi, modal nekat gitu. Ya kan sebenarnya diminta sama teman saya yang ini untuk sama-sama kan. Oke. Jadi ya saya sih manggut-manggut aja lah ya. Jadi walaupun memang nggak tahu dunianya seperti apa ya ikut aja Oke. kayak gitu. Oke, nah sekarang kita mau bahas di yang kalau sekarang runningnya sekarang nih. Betul. Untuk sebelumnya boleh ceritain ke kita nggak bisa terbentuknya Clio Tour and Event ini gimana gitu? Dari awal kok bisa terbentuknya sekarang? Oke, sebenarnya sih di awal nggak berniat sama sekali ya, nggak ada niat sama sekali karena kan udah di Trinity. Cuman memang waktu itu 2017 akhir ada ngomongan dengan istri, saya tuh harus mengurangi kegiatan karena anak-anak lagi golden age, jadi harus lebih banyak di rumah. Sedangkan kalau kerjaan begini kan kalau lagi high season kan pasti misalnya di luar negeri kayak gitu. Jadi kamu mau lihatnya jangan begitu. Oh, iya. Iya. Langsung begitu gitu Iya. kan. Kayak mau pengen gitu ya? Iya, pengen banget gitu. Jangan iri. Iya, jadi ya itu. Jadi kalau high season itu saya bisa dibilang selama contoh 3 bulan ya cuman bisa dihitung hari lah 3 bulan itu saya ada di Jakarta. Wow. Iya, jadi keliling-keliling ya. Dan itu akhirnya 2018 ya udah aku ngobrol sama teman yang di Trinity itu, temanku, dan ya sudah aku diizinkan untuk back off lah, untuk istirahat. Jadi aku sudah tidak lagi di situ. Nah, waktu ngobrol-ngobrol berikutnya dengan istri, nanti kita mau kerjain apa nih, mau usaha apa nih. Nah, akhirnya istriku bilang, iya masih di sini kita buka aja kayak gini lagi, seperti itu. Ya udah, akhirnya aku ngobrol lagi dengan temanku itu dan ya sudah akhirnya kita buka. Tapi memang tujuannya tidak untuk diumumkan gitulah ya, tidak untuk sesuatu yang ini kita jadi yang klien-klien yang terbatas saja. Karena kan tujuannya biar saya lebih banyak di rumah, tujuannya seperti itu. Jadi 2018 itu yang pertama ya kita jadi buka Clio. Awalnya gitu ya? Awalnya. Brand Clio ini 2018 pertengahan. Ya, tapi itu nama Clio emang terbesit aja dari namanya Clio gitu atau ada singkatannya gitu? Ya istri mau gitu. Oh, oke. Benar seperti itu. Dan kebetulan ya memang sama seperti nama anak pertama. Oh, namanya? Iya, jadi waktu istri maunya begitu, kita tuh sempat minta izin dulu gitu loh. Minta izin dulu ke anak. Oke. Dan dia oke, sampai kita bayar royalti lah. Beliin mainan gitu kan. Oh iya oke. Iya. Kalau kan disogok ya. Dia mau ya udah. Oke. Nah, tapi untuk sekarang ini Clio Tour and Event ini ngerjain apa sih kok gitu? Apakah cuma tour sendiri atau event gabungan ini? Iya kan kalau sebenarnya gini, kalau sebelum Covid nih ya. Oke, sebelum Covid itu kita punya spesialisasi adalah kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang mereka itu rutin setiap tahun kasih award kepada karyawan atau member atau apapun itu untuk ke luar negeri. Nah, di luar negeri biasanya mereka kan bikin event. Nah, seperti itu. Jadi kita masuk ke segmen itu di mana travel-travel lain kan nggak ada atau harus bekerja sama dengan event-event organizer. Kalau kita memang orang-orang di kita itu
bisa dual fungsi. Tuh, Sehingga makan dari semua cost, ya. ya Makan semua. sehingga kalau dari cost kan sangat-sangat bersaing lah ya. Iya, ya. Walaupun dengan travel yang sudah gede-gede dan punya nama, seperti itu sih. Jadi memang di awal kita kerjain seperti itu. Nah lama-lama ya kita bahkan ngerjain event-event yang ada di Jakarta juga, seperti itu. Eventnya itu kayak, maksudnya khusus tour doang atau bisa Enggak juga, event lain? event-event kayak event awarding, event penghargaan, event-event yang istilahnya- multinasional. Jadi bukan yang tentang tour aja, jadi ini bisa ada ke production juga ya kok untuk event semua gitu ya. Iya, betul. Jadi itu kerjaan kita waktu sebelum COVID. Oke. Nah, waktu setelah COVID, event tidak bisa. Tour nggak bisa, event juga nggak bisa di awal. Jadi kita mulai create event-event online. Dan kita punya production yang biasa support tour dan event, yang sekarang kita juga jual production itu ke klien-klien kita. Karena kan klien-klien juga atau perusahaan-perusahaan di luar sana kan mereka masa-masa begini mereka juga butuh untuk berpaling dari offline ke online. Iya kan? Iya, benar. Karena kan ya nggak bisa jalan offline ya, udah nggak bisa ketemu. Langsung. Jadi kita sediain buat mereka seperti kayak video-video, syuting-syuting, produk-produk, bisnis plan dan lain-lain untuk mereka bisa upload ke sosmed mereka seperti itu. Konten-kontennya. Iya. Nah, sekarang kan tour and travel memang lagi nggak bisa jalan ya kok karena Ya. COVID kan memang peraturan pemerintah juga gitu ya. Menurut gua sekarang ini bisa sampai kapan sih kok ini untuk itu sendiri? Oke, kalau untuk pariwisata sekarang kan Bali aja udah buka buat domestik. Iya. Nah, kalau di negara contoh Turki itu sejak bulan lalu sudah buka. Jadi kita nih dari Jakarta, dari Indonesia sudah ada grup yang ke Turki. Seperti itu. Sekarang kok? Iya, sekarang ini. Oh sudah. Jadi ada 2 tempat yang udah buka, Turki dan Dubai. Nah, 2 ini terima dari Indonesia tanpa harus karantina. Jadi orang-orang yang ke sana cukup rapid test untuk bisa naik pesawat. Setelah turun di sana, nah mereka akan PCR. Bisa. Kalau aman dan PCR-nya juga murah. Cuman sekitar uang Indonesia 300-an ribu. Iya, murah banget. Murah ya. Jadi begitu aman, ya ikut tur sampai dengan pulang. Kalau nggak aman, Iya, gimana ya ya? mau nggak mau kita di karantina 14 hari. Waduh. Tidak ikut tur. Tetapi kan enak, karantinanya di cover oleh asuransi pastinya. Oke. Travel insurance kan cover karantina dan tiket kembali kan 14 hari. Biasanya tur mungkin cuma seminggu. Jadi tiketnya kan angus, jadi bisa Iya. tiket lagi dari itu cover. Jadi benar-benar nothing tulus. Oke. Kalau mau jalan-jalan sekarang dan memang udah banyak ya orang-orang yang udah bosen di rumah terus, ya Iya. mereka pengen nih. Tapi kok bisa dibilang perusahaan Koko ini nggak terpengaruh dong sama COVID? Apa gimana? Oke, kita sih kalau sekarang memang belum jual turnya lah. Karena kita kan lebih marketnya ke korporat. Kita nggak mau jual satuan dan juga kan memang kita safety dulu deh. Walaupun sudah pada buka, cuman kan orang kita juga masih berjaga-jaga. Dan ini kan kebutuhan yang belakangan, bukan kebutuhan pokok tur itu ya. Walaupun katanya sudah kebutuhan pokok supaya jangan stres, tapi maksudnya masih bisa ditunda dikit lah. Toh vaksin juga akhir tahun ini udah punya gitu ya. Iya, malah di Indonesia sendiri kan Januari targetnya sudah selesai divaksin seluruh. Semoga udah beres ya. Iya, jadi ya udah tinggal sebentar lagi sih. Jadi ya gue pikir Ya, kita tunggulah. semoga ya pelan cepat. Nah ini ada yang menarik nih kok. Kita dengar ketika COVID menyerang Indonesia gini kok ya, banyak perusahaan tour and travel itu mungkin dia itu pada tutup dan mem-PHK karyawan. Nah ini yang menarik nih, di Kohani sendiri ini kok bisa ya tetap tidak mem-PHK gitu, maksudnya tetap full mempekerjakan rumusnya atau resepnya gitu. Nah, gimana itu kok? Maksudnya sekarang orang pada takut nggak sih kok, maksudnya nggak mau keluar duit banyak dulu nih, motong biaya operasional segala macam itu gimana sih kok? Kok bisa gitu? Ya pertama ya kan sebenarnya yang pertama itu tergantung dengan pimpinan aja sih, owner sih. Jadi maksudnya kan perusahaan juga punya stok profit dari tahun lalu pastinya kan. Jadi tinggal seberapa yang owner tersebut mau
buang lagi sih, seperti itu sih. Tapi mungkin kalau untuk mereka yang gede-gede mungkin mereka pikirnya ya sudahlah, ini juga nggak tahu, jadi mereka pada biasanya kan seperti itu ya, mereka siapin paket-paket untuk udahlah PHK, karena yang gede-gede kan di setiap mall bahkan punya, sekarang udah nggak bisa, jadi mereka tutup, jadi orang-orangnya otomatis ngikut kena PHK. Nggak, tapi ya di kantor-kantor yang cabang mungkin masih buka gitu ya, di kota-kotanya gitu ya, seperti itu sih. Nah kalau kita sendiri memang di awal sempat nggak ngapa-ngapain, karena kan kita juga nggak tahu ya, mungkin 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan masih belum dapat nih. Tapi kesini ya akhirnya ya sudah, kita tetap kerjain produksi ini gitu. Jadi memang diarahinnya produksi gitu. Iya, jadi kita tetap ngadain produksi sih sekarang. Syukurnya dari awal tuh idenya tuh bukan hanya tour doang, ada eventnya, ya kan? Iya. Jadi ketolong juga di situnya. Iya, betul. Oke. Nah, saya mau nanya untuk penghasilan sumber sendiri kau nih gitu. Apakah memang cuma dari tour and event ini kok untuk penghasilan kau sendiri, maksudnya secara pribadi gitu, atau memang kok ada kerjaan yang lain? Kan sekarang COVID ini kan orang berlomba-lomba, aduh pemasukan berkurang gitu. Ya kan sebenarnya kalau dari saya dan tim yang ada di Clio ini, kita kan saya juga dapat gaji, kita kan digaji, dan memang selama perusahaan masih bisa gaji kita full. Jadi sebenarnya ya tidak ada apapun yang berkurang, kayak gitu. Oke. Gua mau kepo lagi. Boleh. Gua terus kepo sama kehidupan orang doang. Enggak. Sebelum Ko Hanli jadi yang kayak gini nih, jadi yang maksudnya Jadi bos ya. Ya ini, maksudnya gimana sih kehidupan dulunya gitu? Pasti ada lah cerita gitu. Dulunya sedulu apa? Kenapa ya? Sedulu apa? Dia nanya pas emang kau pernah nakal nggak sih? Ya. Ya iya dong. Ya itu kan, bahkan kan saya sampai bilang gitu loh. Kalau sekarang enak nih ya, kita ada di lingkungan yang sudah menyarankan dari usia-usia sekolah, kita tuh tujuannya apa, kita punya visi apa, kita punya kerinduan apa, keinginan kita apa, cita-cita seperti itu kan. Kalau saya kan dulu enggak gitu. Maksudnya saya bukan berasal dari keluarga yang utuh gitu loh, tapi keluarganya nggak terlalu harmonis seperti itu. Jadi itu yang membuat, dan saya juga sejak SMA udah sendiri gitu ya. Sendiri itu maksudnya? Sendiri Membiayai. maksudnya udah tidak dengan orang tua. Oke. Kayak gitu. Jadi memang arahan-arahan itu saya nggak dapetin. Dan lama-lama ya seperti kata orang, pasti pergaulan yang buruk itu kan akan merusak kebiasaan yang baik. Nah jadi ya makin lama ya makin memburuk. Gitu. Ketemu teman-temannya bukan teman-teman yang ke arah baik, tapi ke arah yang sono. Seperti itu. Jadi ya ada lah masa muda ya, ada lah nakal-nakal, bukan ada lah ya, memang Nakal. ya, lumayan nakalnya. Tapi sekarang juga gitu nggak sih? Kayak zaman-zaman masih muda gitu Ada sih pasti orang nakal ya Iya. gitu. Tapi kan kalau ini maksudnya bisa pas gitu ya untuk on track gitu. Biasanya ada orang yang nakal berakhirnya ya udah gitu-gitu aja. Iya. Titik baliknya nih, kok titik baliknya nggak bisa titik balik. berubah gitu. Ya iya mungkin itu kali ya, berapa 15 tahun yang lalu. Oke. Ya, jadi waktu itu saya diajak ke gereja lagi sama adik saya sih. Nah di situ nggak tahu gimana, jadi kayak berasa kayak ada sesuatu nih yang enak ya, yang baru ya. Ya mungkin saat-saat waktu saya lagi nge-flow nggak ada tujuan, tiba-tiba dapat satu komunitas yang ada tujuannya, yang ada arahnya, arahan-arahan, yang ada basic-basic kebenarannya. Oh kayaknya jadi enak ya kayak gitu. Jadi kayak hidup kembali gitu. Jadi hal itulah yang membuat maksudnya Conley itu bisa punya value-value dan value yang bisa sekarang bisa on track dan bisa memanage naik-naik terus gitu ya. Iya betul. Dan tentunya belajar terus, maksudnya nggak pernah berhenti belajar ya sampai sekarang. Ya iyalah sampai sekarang gitu kan. Sekarang apalagi kita lagi jualan yang produk kita yang production ini kan. Berarti kan ini juga hal-hal yang baru yang yang baru yang harus lebih dalam untuk ke sosial medianya, bukan ke produksinya ya, tapi bagaimana ini bisa di absorb oleh orang banyak kan.
ke depan. Iya, produk-produk kita kan kalau bagus enggaknya kan intinya harus bisa diabsorb oleh orang banyak gitu loh. Diterima. Harus diterima, orang tuh tertarik, ya klien-klien kita tuh bisa lebih ini ya, lebih meningkat juga kesejahteraannya kalau orang tertarik kan gitu ya. Jadi hal baru. Nah, berbicara tentang yang tadi Ko Handli katakan kok ya, untuk dengan hubungan klien itu, orang lain kan cenderung korporat ya kok ya, itu banyak memilih juga nih, selektif biasanya mereka mau harga murah, dan tentunya kalau misalnya sama itu persaingan apa sih yang membuat ada value di organisasi Ko Handli ini, bisnis Ko Handli? Oke, kita kan kalau lihat tour and travel ya, tour and travel yang terdaftar alias yang legal di Jakarta sendiri aja lebih dari 1.500. Banyak banget. Jadi udah kebayang persaingannya ya. Iya. Kalau kita tidak punya spesial ya udah pasti, apalagi kita yang baru nggak punya spesial, pasti orang akan cari at least top 10, top 20, top 30 atau top 100, at least yang udah lama kayak gitu loh. Jadi benar-benar ya kita harus punya spesial lah. Seperti itu. Nilai khusus gitu ya. Nah, Iya. boleh tau nggak nih, nilai khususnya apa nih kalau dari tour and travel ini? Oke, yang pertama biar bagaimanapun spesialnya kita, kalau harga mahal orang juga nggak mau. Betul. Berarti yang pertama pasti juga dari harga. Jadi kita harus bisa setting. Ya, bisa mengatur harga yang masih bisa bersaing dengan yang bahkan yang gede-gede sekalipun. Berarti kan kita harus sangat-sangat efisien. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua lebih ke ke servis. Ya, kita bikin servis kita bintang 5+ dong. Waduh. Wah, kayak gitu. Iya, lebih 10. ke touch gitu ya, lebih ke touch. Jadi mungkin ini yang udah kurang ya, orang menganggap orang itu semua sama, padahal kan orang tidak sama. Masing-masing klien butuh touch yang berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau kita tidak mengenal, ya kita juga nggak bisa tahu mereka tuh sukanya apa sih, mereka yang ini sukanya apa sih, yang ini, jadi seperti itu sih. Jadi kita lebih ke personalize. Selain specialty kok keberuntungan tuh pengaruh nggak sih kok kayak dalam berbisnis, berusaha gitu? Keberuntungan ya? Iya, menurut Koko nih. Oke. Luck, ya. Luck itu menurut aku dia akan datang kalau kita melakukan sesuai yang benar-benar sih. Ya gitu. Jadi kalau kita juga nggak benar kan nggak mungkin. Iya. Luck mungkin sekali dia bisa nempel. Kalau kita kan biasanya orang kalau nggak suka besokannya dia nggak akan cari kita lagi, kan gitu ya. Tidak repeat. Ya ngapain gitu? Kalau nggak repeat malah nama kita orang itu udah jangan ke situ lagi, ngapain? Tidak terrekomendasi seperti itu. Jadi luck itu kalau kita tidak jaga dengan karakter kita, standarnya kita, nilai-nilai kita, nggak ada gunanya sih. Orang cuman akan tahu dan diserbu, nggak taunya begitu pengalamannya nggak enak, bahkan dia akan ngomong dan itu akan bikin kita naik hanya untuk turun seperti itu. Dan malah turunnya lebih dalam. Iya, jauh ke dalam. Turun ke dalam. Seperti itu. Oke. Jadi emang penting banget untuk pertama itu servis sebenarnya Ko, nah, nilai khususnya gitu ya Ko. Iya, betul. Kan karena memang udah banyak sebenarnya kalau ngomong perusahaan gede lebih banyak mungkin ya, kalau saya bilang ya, maksudnya perusahaan Yang punya nama lebih banyak. punya nama lebih banyak. Nah, tapi untuk nilai khusus itu memang jarang banget ada orang punya gitu ya Ko ya. Oke, nah tapi untuk sekarang ini kan lagi COVID ini kita belum tahu nih kok sampai kapan gitu ya. Punya rencana ke depan apa sih Ko untuk dengan yang bisnis yang lagi running sekarang, mungkin dari production atau tour ini, punya visi ke depan gimana? Melihat COVID gini ya sekarang ya Ko ya. Oke, kalau dari kita sih saya masih tetap stick to the tour dan event ya. Jadi biar bagaimanapun bisnis ke depan, COVID nggak akan selamanya lah. Begitu vaksin ketemu kan udah beres. Dan tour dan event ini bahasa kerennya sekarang mungkin MICE ya.
Business MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition ya. Oh, baik banget sih. Event ya. Jadi MICE ini kan yang bisnis yang terus berkembang di negara-negara maju sekalipun itu terus berkembang gitu. Nah, apalagi di Indonesia seperti itu ya. Jadi kita ya tetap akan main di sini seperti itu. Dan mungkin kalau ini production ini konten-konten online ini juga jalan ya akhirnya jadi ketemu 3 nih. Jadi tetap di 2 ini tuh dan event mungkin plus 1 lagi nih tahun depan nih. Jadi ini akan menjadi produk existing terbaru juga gitu. ya seperti itu. Bukan hanya melayani di dalam tapi melayani keluar juga. Berarti Jadi kalau seperti itu. saya lihat ini Only ini ikut perkembangan juga ya kok. Maksudnya biasanya kebanyakan orang kan cuma diem tour and travel ini nggak jalan, dia ya udah tutup atau ini. Tapi kalau ini saya melihat inovatif kreatif gitu. Running di productionnya karena kan orang lagi nggak jalan itu event gitu ya kurang lebih ya berarti. Iya, iya. Oke. Jadi bukan ini sih, bukan gimana-gimana juga karena memang kita punya kan. Oke. Jadi iya dari awal kan udah ada sebenarnya. Jadi Lebih memang di up aja gitu. iya, ini cuma tinggal kita keluarin aja. Melayani juga keluar sebenarnya kan gitu. Jadi sebenarnya nggak ada hal-hal baru yang harus kita create sih. Kebanyakan adalah hal-hal yang kita punya sebenarnya. Jadi mungkin buat sobat SLD juga SLD. gitu ya, yang nggak perlu create jauh-jauh dulu gitu loh untuk nanti mau bisnis apa. No, selalu start dari apa yang kita punya, pasti begitu. Nggak mungkin dia terlalu di awang-awang Oh, iya. atau yang Terlalu kita belum visioner. ya kayak gitu-gitu. Nggak Jadi mungkin, memang selalu apa yang ada gitu. Iya. Kita boleh think big, boleh punya visi besar, tapi selalu startnya small. Selalu startnya small, dimulai dengan apa yang ada di sekeliling kita, yang kita punya atau di sekeliling kita. Kayak Setia dalam hal kecil. Setuju sih. Gitu. Jadi karena memang saya ngeliat juga anak muda kan jago di pikiran sekarang kok, jago di inovasi. Iya. Tapi Ide, untuk eksekusinya itu nggak ada ya kok. Kan kenapa begitu ya? Kenapa ya? Ya nggak apa-apa juga. Maksudnya di satu sisi ini ya, di satu sisi bagus. Karena kan punya visi, inovasi, keinginan untuk berkembang terus. Tapi memang di satu sisi kita juga harus tahu, jangan terlalu yang tadi, jangan start itu tidak pernah big. Langkah itu satu langkah, mulai dengan satu step gitu loh. Jadi dengan apa yang kita punya, dengan apa yang ada di sekeliling. Jadi kalau kita belum kita punya nih, contoh anak-anak muda punya visi gede, punya keinginan inovasi yang macam-macam gitu kan. Kalau kita belum diketemukan dengan orang-orang yang pasti jangan bergerak dulu. Tetap ini kayak kita apa ya, pendam kayak kita oke, ini nih tujuannya nih, kita udah punya nih. Kayak kita jadiin sesuatu di hati kita yang oke di tujuan kita, tapi kita tetap jangan lupa kita selalu harus small step dulu gitu loh. Satu langkah. Jadi kita benar-benar perhatikan sehari-harinya kita. Setia dulu handle apa yang sehari-harinya kita dengan apa yang kita punya, dengan apa yang sekeliling kita. Nah, itu dulu. Jadi jangan bosen gitu ya Pak? Iya, selalu. Nah, intinya kan ya itu tadi, setia dulu dengan apa yang kita punya. Hal kecil yang ada di sekeliling kita tuh, kalau kita, soalnya gini, contoh, saya nggak mungkin tiba-tiba suka melayani orang kalau saya tidak suka melayani orang-orang sekitar saya, benar nggak? Iya. Saya tidak mungkin melayani orang yang level kedua nih. Saya tidak mungkin juga melayani orang dengan personalize kalau saya tidak belajar dari orang-orang terdekat saya. Oh, Feli sukanya ini ya, oke, next saya kasih tujuan. Seperti itu kan? Iya. Karena orang-orang kan berbeda-beda. Nah, kalau saya nggak terbiasakan diri, nggak mungkin saya di level yang itu kan. Seperti itu. Oke, jadi memang persiapan itu penting ya Pak, maksudnya untuk kita apa yang mulai dengan apa yang ada pada kita siapin dulu gitu. Jadi nggak boleh gampang bosan sebenarnya Pak, untuk anak muda gitu ya. Ya, betul. Jadi memang itu bisa mengantar kita nanti one day ada kesempatan juga mungkin Iya. gitu ya Pak. Jadi benar-benar kalau kita sekarang lagi ngerjain apa, kerjanya excellent dulu aja. Seperti itu. Jadi membiasakan diri dengan apa yang kita pegang sekarang dulu. Baru tetap mimpinya itu ya tetap, kalau saya sendiri percaya apa yang kita mimpikan itu segede apapun suatu waktu akan jadi kenyataan. Tapi nggak pernah langsung bisa loncat. Bayi aja kan ngerangkak, berdiri, pelan, baru. Tapi memang kadang ya jujur kok, ini kaum milenial ini ya tentu saya milenial juga
cenderung cepat bosen gitu ya, apalagi dengan kita kerjaan kok kayak kok gini-gini terus gitu tanpa ada breakthrough gitu ya. Jadi gimana ya? Nah, oke, perasaan ini nih saya agak mau sedikit koreksi. Boleh gimana? Ya, jadi perasaan yang mau bosen, no, nggak ada breakthrough, no, nggak begitu. Jadi bahkan gini ya, bahkan kalau kita kerja nih, 1 tahun aja kalau kita nggak bisa dapat promosi, kita harus cek diri kita loh, bukan cek atasan, bukan cek perusahaan. Kita harus kerja excellent, sampai benar-benar atasan kita tuh malu kalau nggak promosi kita, malu kalau nggak naikin gaji kita yang signifikan. Bukan hanya ikut kebijakan kantor 5%, 10%, 20%, no, kalau ya dong, kita harus bikin sesuatu supaya atasan kita, wah gile, ini mah gua mau naikin dia 2 kali lipat 3 kali lipat mainannya gitu kan, 2 kali, 3 kali, bukan 20%, 5%, 10%. Jadi kita harus lihat kita nih, apa yang kita bisa beli dulu nih, perform apa nih kayak gitu. Jadi jangan pikir breakthrough, pikir dulu ya di kita nih kayak gitu. Nah ini seperti ini banget, mana plak banget gitu loh. Tapi ya lanjut dulu. Muda gitu ya, ini saya mau wakil anak muda mungkin sobat. Gue juga mau curhat, enggak. Jadi kita maunya nyantai, yang biasa-biasa aja, tapi maunya yang hasilnya yang tinggi gitu untuk baik ke kitanya gitu. Memang itu salah banget sih ya. Karena kita merasa kayak kita juga belum ngasih maksimal, kok kita maunya yang maksimal hasil kita sih ya. Memang itu anak muda banget ya Wel ya. Gitu. Kalau aku sih lebih cenderung agresif sih, pengen yang kayak cepet ada hasilnya gitu. Kayak, aduh nih kok gue udah kerjain ini ya, tapi kok nggak ada hasilnya yang kayak kelihatan gitu. Tapi mungkin nggak salah juga ya, karena kan karena kan kita melihat apa yang tren di dunia saat ini kan. Yang kita lihat kayak bosnya Facebook, dari orang yang bukan orang sekolahan bisa langsung jadi orang kaya, booming, kayak gitu-gitu. Tapi kan itu sedikit, 1-2. Dan kita nggak pernah tahu apa yang proses dia sudah lalui. Waktu dia di DO, nggak kuliah, mungkin dia mulai create sesuatu dan ditolak berulang kali, ya itu kan yang kita nggak lihat gitu ya. Iya, proses itu tuh yang penting. Jadi yang kita lihat selalu hasil kan. Iya. Orangnya udah di atas. Padahal kalau contoh kayak Jack Ma juga, kalau kita suka nonton Jack Ma punya Story of Life gitu kan, prosesnya juga ternyata berat banget. Nah kayak gitu. Jadi jangan lihat hasil akhir walaupun itu enak. Itu yang pertama. Yang kedua ya kita juga harus lihat ke dalam, bukan keluar. Apa nih yang kita bisa hasilkan kayak gitu loh. Apa nih contoh tadi Feli bilang gitu kan, gue pengen langsung ada hasil. Oke, hasil kerja lu udah excellent belum? Seperti itu. Lu harus terus bisa impress. Excellent itu berarti selalu bisa impress bos, atasan, bukan dengan menjilat gitu ya, 2 hal yang berbeda, tapi dengan sentuhan-sentuhan kreatif pada hasil kerjaan kita. Jadi nggak monoton. Contoh, kerjaan accounting, Feli accounting ya, kan kelihatannya monoton, laporan terus. Tapi pernah nggak kita kepikiran gitu, laporan yang kita variasi? Tiap kali ngelapor kita ada variasi. Jadi kan sehingga bos, keren ya. Ini orang berbeda gitu. Berbeda loh, nggak monoton loh, selalu mau memberikan lebih loh, enak banget. Akhirnya lama-lama kita bos jadi percaya, bos jadi punya ketergantungan. Nah, kalau bos udah punya ketergantungan, ya dipertahanin nih. Iya, dipertahanin. Aduh, lu akan terus, Feli, kamu kebutuhannya udah naik. Ini saya kasih 3 kali gaji, saya kasih 5 kali lipat. Contoh kayak gitu. Karena sudah ketergantungan, enak banget nih ya sama Feli ya. Dia selalu tahu ya, kayak gitu. Jadi memang nyadar sih juga ini, thank you banget nih kok udah membuka mindset gitu. Karena kita merasa kayak kita udah maksimal, tapi kok nggak ada apa-apa ya. Mungkin kita belum maksimal ternyata ya. Masih mungkin ya, bagi kita maksimal mungkin banget. Iya. Udah ini mah biasa aja, normali dengan orang-orang lain gitu. Iya, yang bisa nilai kita maksimal siapa sih? Di atas kita ya. Orang lain lah berarti ya. Nggak mungkin kita nilai diri sendiri kan. Kalau kita nilai sendiri mah maksimal. Jadi semua maksimal. Gua kerja berat nih dari pagi sampai malam. Nggak begitu kan. Kerja keras dan hasil yang maksimal 2 hal yang berbeda. Iya dong. Iya.
Oke, mungkin tadi sudah cukup banyak ya. Mungkin pesan-pesan yang penting nih buat sobat-sobat. Mungkin ada tambahan lagi iya, nggak tuh? tambahan Pesan-pesan spesifik gitu buat sobat-sobat SAJ. Oke, ya ada yang spesifik nih. Oke. Jadi gini, kita kalau memang sobat-sobat SAJ-nya mulai dari karyawan atau staff, Iya. kita harus tahu bahwa apa yang kalau kita jadi gini, sebaiknya kita coba tempatin posisi kita sebagai yang punya perusahaan itu. Oh, Jadi waktu kita jadi yang punya, wah, kalau gua kerjain begini, gua kalau jadi owner, gua suka nggak ya? Seperti itu. Contoh, saya jadi staff, tapi saya suka telat. Udah nggak apa-apa lah, bos nggak masuk. Nah, oke, saya akan menganggap saya sekarang jadi owner. Saya lebih suka staff yang kalau saya nggak ada, dia tetap rajin, atau hanya saya yang ada dia rajin. Oke, ngerti. Kan kayak gitu ya. Iya. Jadi kita harus coba posisikan diri kita ada di Owner. posisi owner. Contoh lagi, kita selalu berpikir, aduh, gue butuh penghasilan tambahan nih. Iya dong. Jadi, oke, saya kerja di kantor, tapi saya akan melakukan pekerjaan tambahan B, C, D. Nah, coba kalau saya jadi owner, saya akan suka nggak punya karyawan yang punya 4, 2, 3, atau 4 pekerjaan di luar, atau saya lebih suka yang fokus. Oke. Kayak gitu, karena biar bagaimanapun fokus itu adalah berbeda dengan orang yang punya. Seperti itu. Nah, malah menurut saya kita jangan terlalu fokus untuk kerjaan kedua, ketiga, keempat. Kita harus fokus di kapasitas kita. Contoh, kita punya gelas. Kita ambil air dari 5 dispenser yang berbeda. Dapatnya seberapa? Ya. Segelas ini. Iya. Tetap segelas. Iya dong. Jadi kapasitas kita kalau cuman 10 juta sebulan akan hanya 10 juta walaupun kita kerja dari 3 tempat yang berbeda. Kayak gitu loh. Ngerti sih, ngerti. Kalau kita gelas kita gedein walaupun hanya dari 1 dispenser, akan gede nggak? Iya. Begitu, beda. Hasilnya kan gede kayak gitu. Jadi kalau kita harus fokus kepada kapasitas kita dulu nih, yang bisa meningkat, yang bisa excellent, yang bisa bikin sesuatu yang berbeda seperti itu, sehingga nggak perlu dari kerjaan kedua, ketiga, keempat, dari satu kerjaan aja kita loncat terus, naik terus, posisi naik terus gitu. Dan jangan usah tunggu sampai 3 tahun kalau nggak naik gaji. Setahun aja kita harus evaluasi, bukan evaluasi perusahaannya, evaluasi kitanya. Karena nggak mungkin perusahaan itu buta, Ya, setuju. nggak mungkin. Pasti berarti kalau ke perusahaan itu buta itu nggak mungkin. Karena kan bos itu biar bagaimanapun Melihat. melihat dari dekat, mengamati dari dekat. Seperti itu. Jadi itu aja sih pesannya. Oke. Kita sebisa mungkin berdiri di kaki owner dulu nih. Kita suka nggak kalau digituin? Oke. Kalau nggak suka ya kita jangan gituin. Oke. Kayak gitu. Oke. Siap, bos. Thank you banget nih Mas Lee, maksudnya udah membuka mindset kita dan Iya. mungkin sobat-sobat aja juga nih. Iya. Ini memang ada ini ditebak nih buat yang nggak punya spirit apa excellent ya, harus excellent dulu tapi maunya nanti gaji tinggi gitu ya. Nah kok sebelum kita tutup nih kok, kita biasa ada slogan dari SAJ nih kok. Jadi kita ngomong bareng kok. Jadi selalu ada jalan gitu. Tapi ababa saya gitu. Oke, kita saatnya mengatakan Selalu ada jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye bye. Bye.